Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 13 April. Kita akan baca dari 3 nomor. 681, 687, dan 548. Kita mulai ya. 681. Di tengah siksaan yang paling besar, aku mengarahkan tatapan mata jiwaku kepada Yesus yang tersalib. Aku tidak mengharapkan pertolongan dari manusia, tetapi menaruh harapanku pada Allah. Dalam kerahimannya yang tak terselami, kutaruh seluruh harapanku. 687. Pernah ketika aku melewati lorong menuju ke dapur, aku mendengar kata-kata ini dalam jiwaku. Daraskanlah tanpa henti koronka yang telah kuajarkan kepadamu. Barang siapa mendarasnya akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Hendaklah para imam menganjurkan doa ini kepada para pendosa sebagai harapan terakhir untuk beroleh keselamatan. Bahkan kalau ada seorang pendosa yang sangat keras hatinya, asalkan ia mau mendaras koronka ini 1 kali saja, ia akan menerima rahmat dari kerahimanku yang tak terbatas. Aku ingin agar seluruh dunia mengenal kerahimanku yang tak terbatas. Aku ingin memberikan rahmat yang tak terbayangkan kepada jiwa-jiwa yang berharap pada kerahimanku. 548. Tiba-tiba aku mendengar kata-kata ini di dalam jiwaku. Putriku, aku menjamin adanya pemasukan tetap untuk menopang hidupmu. Tugasmu adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada kebaikanku, dan tugasku adalah memberikan semua yang engkau butuhkan. Aku akan membuat diriku terikat pada harapanmu. Kalau harapanmu besar, maka kemurahan hatiku akan tanpa batas. Di tengah siksaan yang paling besar, itu Suster Faustina sharing ya, cerita sama kita semua bahwa dia yang hidupnya juga begitu dekat dengan Tuhan mengalami siksaan yang berat, yang besar. Sehingga dia katakan di tengah siksaan yang paling besar, memang Suster Faustina tidak sebutkan ya apa siksaannya. Karena menurut saya kadar siksaan juga berbeda-beda. Contoh ya, ada seorang ibu yang jadi gila gara-gara suaminya nggak setia. Tapi ada ibu lain yang suaminya nggak setia, ya udah biarin dia nggak setia, saya juga nggak setia. Atau ada lagi yang lain dia nggak setia, oke, saya akan cari kesempatan untuk membalas, untuk membuat dia tidak berdaya, untuk ya banyak hal ya. Jadi saya cuma mau kasih contoh bahwa setiap penderitaan yang diderita oleh kita itu berbeda-beda. Penerimaannya, pengalamannya, dan reaksi daripada setiap orang yang mengalami penderitaan. Tapi di sini Suster Faustina katakan siksaan yang paling besar. Kalau kita baca diary Faustina, dia bahkan nggak mau penderitaannya itu ketahuan. Nggak usah sama teman-temannya, nggak usah sama sesamanya. Sama Tuhan pun dia kalau bisa, Tuhan juga nggak tahu bahwa dia menderita ya. Itu mau menunjukkan bahwa dia bukan orang yang suka berkeluh kesah, yang bukan pamer, bukan mau kasih tahu bahwa saya menderita, bahwa saya susah, enggak. Dia orang yang enggak mau cerita apa-apa. Tapi di sini dia katakan, di tengah siksaan yang paling besar, aku mengarahkan tatapan mata jiwaku kepada Yesus yang tersalib. Dia mengarahkan pandangannya pada Yesus yang tersalib, Yesus yang menderita, Yesus yang gak berdosa tapi harus dicambuk, dipukul. Yesus yang begitu baik, yang setiap hari mengajarkan, mewartakan kerahiman Tuhan, tentang memberitakan tentang kerajaan Allah, tentang kehidupan kekal, yang mengampuni orang berdosa, yang menyembuhkan orang sakit ya. Semua perbuatan Yesus itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi apa reaksi daripada manusia? Bunuh dia, salibkan dia, menyiksa dia. Padahal Yesus nggak bersalah. Nah, dengan Suster Faustina memandang Yesus yang tersalib,
kembali lagi penderitaannya itu tetap masih nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Dan di situ dikatakan juga, aku tidak mengharapkan pertolongan dari manusia. Bagaimana dengan kita? Kalau kita susah, biasanya kita kan pengen orang lain tahu, bahkan kalau bisa seluruh dunia tahu, saya nih susah, saya nih ditipu orang, saya nih dirugikan orang. Ingin dapat simpati, ingin dapat empati, ingin dibela sama orang. Tapi kalau Suster Faustina justru dia nggak mau kasih tahu. Orang-orang jangan tahu. Dan dia nggak mau minta pertolongan dari manusia. Dia tahu sumber kekuatan dia adalah Tuhan. Dia tahu yang menyelamatkan dia, yang menguatkan dia, yang menyegarkan dia, yang memberi dia hidup itu adalah Tuhan. Jadi dia betul-betul percaya hanya mengandalkan Tuhan. Dan dia menaruh harapannya pada Allah. Karena dia tahu Allah itu maha kuasa, Allah itu mengasihi dia, menjaga dia, memelihara dia, melindungi dia, dan dia tahu Tuhan mendengarkan doa-doanya dia. Maka yang menjadi harapannya adalah Bapa, Tuhan, bukan orang-orang lain. Karena kalau kita mengandalkan orang, berharap pada orang, lebih banyak kecewanya daripada sukacitanya. Lanjut ya. Dalam kerahimannya yang tak terselami, kutaruh seluruh harapanku. Jadi walaupun dia sedang menderita sangat susah, dia hanya melihat Yesus dan dia percaya Tuhan. Dan dikatakan di sini, kutaruh seluruh harapanku. Hanya mengandalkan Tuhan, hanya Tuhanlah satu-satunya, nggak ada dari yang lain. Yesus, engkau andalanku. 687. Waktu itu Suster Faustina cerita lagi bahwa dia lagi jalan ke dapur. Memang kalau Bapak Ibu ke sana ya, mau jalan dari kamarnya ke dapur itu lewat lorong yang panjang ya. Nah, di sana dia mendengar suara. Yesus katakan, "Daraskan tanpa henti koronka yang kuajarkan kepadamu." Yesus minta kita mendaraskan koronka tanpa henti, ya. Daraskan itu lebih ke arah kalau bahasa Inggris say. Jadi katakan ya. Jadi daraskan itu berarti ada suaranya. Demi sengsara Yesus yang pedih, tapi jangan sampai mengganggu orang-orang sekitar. Katakan dengan lembut, dengan pelan. Itu yang diminta, daraskan. Tanpa henti. Tanpa henti itu bukan nonstop. 24 jam doa terus ya, bukan itu maksudnya. Tanpa henti adalah sesering mungkin. Kalau suami saya, dia berdoa koronka 1 hari 5 kali. 1 dia persembahkan untuk jiwa-jiwa yang meninggal mendadak, juga untuk para leluhurnya, juga untuk orang-orang yang berdosa, juga untuk orang-orang yang tidak ada yang mendoakan, yang kena bencana alam, ya ada grup-grupnya ya, tapi dia katakan ke saya, 1 hari dia berdoa koronka 5 kali untuk mereka-mereka semua. Jadi yang dimaksud di sini sesering mungkin adalah kita berdoa koronka, kalau ada waktunya kita berdoa, tapi bukan suka-suka atau nggak suka. Saya lagi suka doa, saya doa. Saya lagi nggak suka doa, saya nggak suka doa. Bukan itu ya. Tapi sesering mungkin itu adalah kapan ada waktunya kita berdoa dengan dalam hal apapun. Artinya saya lagi senang, saya berdoa. Saya lagi susah, saya sendiri susah, saya nggak berdoa. Bukan seperti itu ya. Tapi berdoa sesering mungkin, walaupun sedang susah, walaupun sedang senang, walaupun lagi rajin, lagi rasa malas pun tetap berdoa. Jadi doanya bukan suka-suka. Kalau saya setiap hari saya berdoa 2 koronka, 1 rosario, 1 lagi tentang 15 kali Bapa Kami dan 15 kali Salam Maria. Dan saya lakukan itu setiap hari. Jadi kalau belum sempat doa, malam sebelum tidur pasti saya berdoa. Udah jam 11 malam atau jam setengah 12 atau jam 10 saya selesaikan. Nah, ini yang disebut bukan suka-suka. Lagi senang, lagi susah, lagi sakit, lagi apa,
tetap kita berdoa koronka, ya, itu yang diminta sesering mungkin. Dan doanya Yesus katakan seperti yang kuajarkan kepadamu. Jadi jangan ditambah-tambah. Sekali lagi saya minta. Ada teman yang tanya, Bu, boleh nggak seperti doa koronka? Seperti doa rosario. Peristiwa terang. 10 salam Maria pertama ada wujud tertentu. 10 salam Maria kedua ada wujud lagi. Bukan seperti dalam rosario, ya. Dalam doa koronka, Yesus dengan sangat jelas menjelaskannya dan Yesus katakan seperti yang kuajarkan kepadamu. Jadi mudah-mudahan setelah hari ini jangan ada lagi orang yang berdoa koronka dengan menambah-nambah sesuatu yang bukan seperti yang Yesus minta. Barang siapa mendarasnya akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Itu manfaat doa koronka yang diinfokan oleh Yesus kepada kita semua, ya. Barang siapa yang mendaraskan koronka akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Kita semua suatu hari akan mati, ya. Tapi Yesus janji akan memberi kerahiman yang besar. Hendaklah para imam menganjurkan doa ini kepada para pendosa sebagai harapan terakhir untuk beroleh keselamatan. Oleh sebab itu, mari kita para devosan kerahiman rajin-rajin bercerita, berdoa untuk supaya para romo tahu tentang doa koronka dan mengajarkannya kepada umat yang lain. Karena Yesus katakan di sini, hendaklah para imam menganjurkan doa ini kepada para pendosa sebagai harapan terakhir. Jadi tetap Yesus memberikan kesempatan lagi untuk kita semua supaya selamat, ya. Itu harapan terakhir. Bahkan kalau ada seorang pendosa yang sangat keras hatinya, asalkan ia mau mendaras koronka ini 1 kali saja, ia akan menerima rahmat dari kerahimanku yang tak terbatas. Itu kerinduan Yesus kepada kita semua manusia berdosa. Dia nggak mau kehilangan dari kita semua. Oleh sebab itu, kesempatan demi kesempatan terus diberikan kepada kita supaya kita diselamatkan. Bahkan di sini dia katakan, asalkan orang itu mau daras koronka 1 kali aja dengan sungguh-sungguh, ya, maka ia akan menerima rahmat dari kerahimanku. Koronka, doa yang bukan punya orang Katolik aja sebetulnya. Karena dikatakan demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu, Bapa, ya, kepada kami dan seluruh dunia. Artinya doa ini untuk seluruh dunia. Orang Katolik, orang Kristen, orang yang beragama lain, orang yang bahkan belum beragama, ya. Doa ini untuk mereka semua. Aku ingin agar seluruh dunia mengenal kerahimanku yang tak terbatas. Itu yang menjadi keinginan Yesus. Kita yang sudah tahu, kita punya kewajiban untuk mewartakan tentang kerahiman Tuhan. Aku ingin memberikan rahmat yang tidak terbayangkan kepada jiwa-jiwa yang berharap pada kerahimanku. Jadi ada 2 keinginan Tuhan di sini, ya. 1 ingin supaya dunia kenal tentang kerahiman Tuhan, dan ingin yang kedua adalah Yesus ingin memberikan rahmat kepada jiwa-jiwa yang berharap pada kerahiman Tuhan. Nah, gimana jiwa-jiwa itu bisa berharap pada kerahiman Tuhan kalau dia nggak tahu tentang kerahiman Tuhan? Itulah sebabnya kita yang menjadi tugas kita. Tugas kita adalah mewartakan, memperkenalkan kerahiman Tuhan. Saya baca satu buku, ya, bukunya Pak Stephen Lex. Di sana juga dikatakan tentang koronka. Koronka itu seperti sebagai salah satu dari sebuah doa panah. Doa panah ini adalah doa yang langsung ditujukan kepada Bapa melalui Yesus. Yesus yang taat pada Bapanya. Yesus yang rela menderita, yang rela dicambuk, yang rela mati di salib untuk supaya rencana Bapa terlaksana untuk keselamatan kita semua manusia berdosa. Oleh sebab itu, dengan ketaatan Yesus seperti itu, maka Yesus menebus seluruh dosa dari seluruh dunia. Jadi,
itulah salah satu istilah ya yang saya juga baru baca dari buku. Doa koronka boleh juga dianggap sebagai salah satu doa panah yang tertuju langsung pada Bapa melalui Yesus putranya yang taat pada Bapa. Mari Bapak Ibu semakin rajin berdoa koronka, karena melalui doa koronka banyak sekali janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih, salam kerahiman.